Tahun-tahun yang sudah, disinilah tepat 21 April 1879, seorang bayi perempuan bernama Raden Ajeng Kartini lahir ke dunia. Sebagai putri dari Raden Mas Adipati Arya Soswandra, ia tumbuh di tengah kemewahan Pandoko yang megah namun terikat adat dan kultur. Di saat dunia mulai berlari menuju kemajuan, perempuan bangsawan Jawa justru harus berhenti melangkah saat mereka menginjak 12 tahun. Inilah masa penantan, di mana dinding rumah menjadi batas dunia. Namun, di dalam sunyi itu ada sebuah tekad yang mulai membayar. Setiap pagi, aku melihat burung-burung itu terbang bebas, Bina. Mengapa mereka punya sayap? Sedangkan aku, yang punya otak dan hati, harus dipatahkan sayapnya di sini. Kak, sudahlah. Bukankah kita sudah cukup beruntung? Kita makan enak, memakai kain sutra. Mengapa kakak terus gelisah? Karena kain sutra ini tidak bisa menjawab pertanyaan di kepala kita, Dina. Kak Kartini benar. Kita hanya diajarkan cara berdandan dan menunduk. Tapi untuk apa? Untuk menjadi perhiasan yang tidak punya suara. Ini bukan soal suara, Rukmini. Ini soal bangsa. Lihat perempuan-perempuan di luar sana. Mereka dihina, mereka ditindas karena mereka tidak tahu caranya membaca. Bagaimana bangsa ini bisa maju jika separuh dari penduduknya, yaitu para ibu, dibiarkan dalam kegelapan tanpa pendidikan? Dalam keputusasaannya, Kartini menemukan senjata, bukan keris atau pedang, melainkan sebuah pena. Ia mulai menuliskan kegundahannya kepada dunia luar, kepada satu-satunya jendela yang ia punya, selanjutnya sebuah samudera. Kartini, suratmu sudah sampai di Belanda dan menggetarkan hati kami. Engkau bertanya, mengapa kaummu tidak diajar? Engkau bertanya, kapan fajar itu tiba? Ketahuilah, fajar itu tidak datang sendiri. Ia diciptakan oleh orang-orang hebat sepertimu. Nyonya Rosa, tekadku sudah bulat. Jika aku tidak bisa pergi ke sekolah, maka aku yang akan membawa sekolah itu ke sini. Aku ingin mereka tahu bahwa para garis-garis kecil itu berhak untuk bermimpi. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka berhak untuk memiliki cita-cita. Mbak Rayu, maaf atas kerancangan saya. Saya mendengar Ndoro punya banyak buku. Saya hanya ingin tahu, apakah benar di dalam buku itu ada cara agar kita tidak terus menerus hidup melarat? Benar, Siti. Di dalam buku ada ilmu, dan ilmu adalah cahaya. Kemarilah setiap hari Sabtu, datanglah kemari. Aku sendiri yang akan mengajarimu caranya membaca. Jangan pernah takut pada siapapun, karena ilmu adalah hakmu sebagai manusia. A, B, C. Kartini, apa yang kau lakukan? Mengajarkan anak-anak di pendopo. Ini tidak lazim. Apa kata orang-orang nanti? Romo, jika saya hanya berdiam diri, saya mengkhianati hati nurani saya. Bangsa Jawa ini butuh perempuan yang cerdas untuk mendidik generasi depan. Izinkan saya memulai dari sini, Romo. Biarkan saya untuk menjadi guru bagi mereka semua. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Tekad Kartini diuji saat sebuah lamaran datang. Dia harus memilih menolak dan tetap di Jepara atau menerima dengan syarat yang berat. Ia memilih untuk terus melangkah demi sebuah mimpi yang lebih besar dari dirinya sendiri. Raden Ajeng, aku telah mendengar tentang tekadmu untuk pendidikan perempuan. Aku tidak datang untuk menjadikannya beban. Justru di Rembang, aku akan memberimu tempat terbaik untuk membangun sekolah yang kau impikan. Terima kasih, Kanjeng. Tetapi bukan kemewahan yang saya cari. Jika Kanjeng tetap mengizinkan saya untuk menjadi guru bagi kaum saya, maka saya akan berjalan di samping Kanjeng dengan penuh rasa hormat dan syukur. Ini Bapak Budi. Ini Bapak Budi. Ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi. Ini Kakek Budi. Ini Kakek Budi. Kartini melakukan usia selanjutnya 25 tahun. Sebuah usia di mana banyak orang baru mulai melangkah. Namun, dalam posisi tertentu yang menyangkal hati tidak pernah padam hingga hari ini.
Kami adalah pelanjut nafasmu, Kak. Dunia akan selalu mengenang namamu. Kini kami bisa membaca dan mengajar menulis.